Persija Jakarta menutup tahun 2025 dengan cara yang mencuri perhatian. Di hadapan ribuan jakmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Macan Kemayoran bukan hanya meraih kemenangan telak 3-0 atas Bayangkara FC, tapi juga mengirim sinyal kuat ke para rival. Formasi tak biasa, gol-gol spektakuler, hingga sinyal pergerakan agresif di bursa transfer paruh musim membuat laga ini jauh lebih dari sekadar 3 poin. Di tengah ketatnya persaingan papan atas dan jarak tipis dengan Persib serta Borneo FC, kemenangan ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah Persija sedang memasuki fase paling berbahaya musim ini? Kick Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Persija Jakarta menutup tahun 2025 dengan hasil yang sangat meyakinkan. Bermain di hadapan ribuan jakmania yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Macan Kemayoran tampil dominan dan menaklukkan Bayangkara Presisi Lampung FC dengan skor telak 3-0. Sejak menit awal, Persija langsung mengambil inisiatif permainan. Serangan dibangun rapi melalui lini tengah dan kedua sisi sayap. Meski Bayangkara tampil disiplin dan sempat meredam peluang di 30 menit pertama, tekanan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil di penghujung babak pertama. Excel Runtukahu dijatuhkan di kotak terlarang dan Alano 5 yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan tenang. Gol penalti di menit 45+5 membawa Persija unggul 1-0 saat turun minum. Memasuki babak kedua, kepercayaan diri Macan Kemayoran semakin terlihat. Tempo permainan meningkat dan tekanan terus diarahkan ke pertahanan lawan. Hasilnya, pada menit ke-62, umpan silang Bruno Tubarao berujung gol bunuh diri bek Bayangkara Iputu Gede yang membuat Persija menjauh 2-0. Keunggulan tersebut tak membuat Persija mengendur. Justru puncak penampilan hadir pada menit ke-78. Jordi Amat yang ikut naik membantu serangan mendapatkan ruang dan langsung melepas tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke gawang tanpa mampu dibendung, disambut gegap gempita jakmania di GBK. Kemenangan ini terasa spesial. Selain menjadi pelampiasan setelah kekalahan di laga sebelumnya, Persija juga mampu tampil solid meski tanpa kehadiran pelatih kepala Mauricio Sousa. Di bawah arahan pelatih sementara Ricky Nelson, permainan Persija tetap terorganisir dan disiplin. Jordi Amat mengakui persaingan di papan atas musim ini sangat ketat. Ia menyebut setiap laga ke depan layaknya sebuah perang. Namun kemenangan ini memberi motivasi besar, apalagi gol indah tersebut hadir di momen istimewa dalam kehidupannya saat sang istri tengah mengandung anak kedua. Sementara itu, Hanif Syahbandi menegaskan kemenangan ini adalah buah kerja keras seluruh tim dan dukungan jakmania. Tambahan 3 poin membuat Persija kembali mengamankan posisi 3 besar dan terus menempel Persib Bandung serta Borneo FC. Persaingan juara masih terbuka dan Persija jelas mengirim pesan, Macan Kemayoran siap bertarung hingga akhir musim. Persija Jakarta tampil dengan wajah berbeda saat menjamu Bayangkara FC pada laga tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026. Dalam pertandingan ini, Macan Kemayoran mengejutkan dengan penerapan formasi 3-4-3, sebuah skema yang jarang mereka gunakan sepanjang musim. Sepanjang Super League 2025-2026, Persija lebih identik dengan formasi 4-3-3. Namun perubahan strategi ini terbukti efektif. Bermain dengan 3 bek sejajar, Persija justru tampil solid dan agresif, hingga akhirnya mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas Bayangkara FC. 3 gol Persija lahir lewat eksekusi penalti Alano 5, gol bunuh diri Putu Gede, serta sepakan jarak jauh Jordi Amat. Usai laga, asisten pelatih Persija, Ricky Nelson, mengungkap alasan dibalik keputusan taktis tersebut. Ia menjelaskan bahwa sejak awal, Mauricio Sousa memang telah merancang penggunaan 3 bek setelah menganalisis permainan Bayangkara di laga-laga sebelumnya. Dari hasil pemantauan, staf pelatih melihat adanya celah di sektor tengah pertahanan lawan yang bisa dimaksimalkan. Menurut Ricky, Bayangkara kerap bermain dengan formasi 4-1-4-1 yang meninggalkan ruang di sisi kiri dan kanan lini tengah. Situasi ini dimanfaatkan Persija dengan menginstruksikan 2 wingback, Doni Tri Pamungkas dan Bruno Tubarao, untuk bermain lebih agresif dan terbuka dalam membantu serangan. Di lini belakang, trio Rizky Ridho, Thales Lira dan Jordi Amat dipercaya menjaga pertahanan. Pada babak kedua, Hansa Muyama masuk menggantikan Rizky Ridho sebagai bagian dari rotasi dan penyesuaian strategi.
Meski Mauricio Souza tidak bisa mendampingi langsung dari pinggir lapangan, Ricky menegaskan komunikasi tim pelatih tetap berjalan optimal. Arahan utama sudah diberikan sebelum pertandingan, sementara tim analis turut memberi masukan dari tribun. Kemenangan ini bukan hanya soal skor, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas taktik Persija, sebuah sinyal positif bahwa Macan Kemayoran semakin matang dalam persaingan di papan atas Super League musim ini. Bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026 memang belum resmi dibuka. Namun Persija Jakarta diam-diam sudah mulai bergerak. Macan Kemayoran disebut tak ingin kehilangan momentum dan telah menjalin komunikasi serta negosiasi dengan sejumlah pemain yang masuk radar tim pelatih. Sesuai regulasi, jendela transfer paruh musim akan dibuka mulai 10 Januari hingga 6 Februari 2026. Meski masih beberapa hari lagi, banyak klub tak menunggu waktu dan mulai menyusun langkah lebih awal. Persija menjadi salah satu tim yang pergerakannya mulai terendus publik. Sinyal tersebut datang langsung dari Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca, yang mengonfirmasi bahwa manajemen tengah menindaklanjuti kebutuhan tim sesuai permintaan pelatih. Ia menyebut sudah ada beberapa nama yang diajukan dan saat ini sedang berada dalam tahap negosiasi. Meski belum bisa membeberkan identitas pemain yang dimaksud. Dua nama yang belakangan paling santer dikaitkan dengan Persija adalah gelandang Dewa United Hugo Gomez alias Jaja, serta Kapten Persik Kediri Ezra Walian. Jaja dikenal sebagai gelandang energik dan fleksibel, sekaligus mantan anak asuh Mauricio Souza. Sementara Ezra tengah berada dalam performa terbaiknya, dengan kontribusi gol dan assist yang impresif di paruh musim pertama. Meski begitu, Prapanca enggan mengonfirmasi rumor tersebut. Ia tak membenarkan, namun juga tak menampik. Menurutnya, daftar target masih akan difinalisasi setelah diskusi lanjutan dengan tim pelatih, kemungkinan usai laga Persija pada 3 Januari mendatang. Selain mendatangkan pemain baru, Persija juga membuka opsi melepas beberapa pemain demi menyeimbangkan komposisi skuad. Namun lagi-lagi keputusan tersebut menunggu rekomendasi pelatih sebelum diumumkan secara resmi. Pergerakan ini tak lepas dari posisi Persija yang kian kompetitif. Kemenangan 3-0 atas Bayangkara Presisi Lampung FC mengantar Macan Kemayoran naik ke peringkat 3 klasemen sementara. Dengan selisih hanya 2 poin dari Persib Bandung dan Borneo FC di puncak klasemen, Persija jelas membutuhkan kedalaman skuad yang lebih kuat untuk bersaing hingga akhir musim. Bursa transfer paruh musim pun diprediksi bakal jadi momen krusial. Dan jika langkah Persija tepat, Macan Kemayoran bisa semakin berbahaya dalam perburuan gelar musim ini. Menurut lo, dengan kemenangan telak 3-0, perubahan formasi yang terbukti efektif, serta sinyal agresif di bursa transfer paruh musim, apakah Persija Jakarta benar-benar siap menantang gelar hingga akhir Super League 2025-2026? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.